Halo Bapak Ibu keluarga kerajaan sorga, sesudah berdoa di Taman Getsemani, maka Yudas dengan rombongannya datang menangkap Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan agama, disiksa, difitnah, lalu kemudian dibawa kepada sidang Pilatus, dan akhirnya sebelum sidang Pilatus dibawa dulu ke Herodes, lalu dari sana Herodes ke Pilatus, dan akhirnya Pilatus memutuskan bahwa Yesus harus disalibkan. Lalu dia pun setelah disiksa, dipaksa untuk memikul salibnya ke atas Golgota. Lalu orang yang bernama Yusuf dari Arimatea diperintahkan oleh prajurit Romawi untuk membantu Yesus memikul salib itu. Dan di atas bukit Golgota itu, Yesus disalibkan dengan tangan yang terentang, dipakukan, kaki yang ditarik, dipakukan, dan mahkota berduri melukai kepalanya. Setiap kali Yesus bernapas, di sana pastilah rasa sakit yang terjadi. Di atas kayu salib itu, Yesus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Ada 7 pernyataan. Dan pernyataannya yang terakhir adalah, sudah selesai. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga, dia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai, saudara? Apakah Tuhan Yesus berkata, sudah selesai perjuangan saya dan saya kalah di atas kayu salib ini? Tidak. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan sudah selesai ketika dia berkata di atas kayu salib lalu menyerahkan nyawanya? Dia berkata sudah selesai. Artinya dia mengatakan misi yang harus kulakukan, yaitu misi penyelamatan dan penebusan dosa bagi dunia, itu sudah selesai. Di atas kayu salib ini, semua murka Tuhan telah selesai. Permusuhan antara manusia dengan Allah di atas kayu salib ini, oleh kematianku, oleh tubuhku yang disalibkan, oleh darahku yang tertumpah, sudah selesai. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kematiannya adalah kematian yang menyelesaikan tuntutan atas murka Allah terhadap dosa manusia, tetapi juga sudah selesai, itu berarti semua tuntutan hukum Taurat sudah terpenuhi. Jadi di atas kayu salib itu Tuhan berkata, sudah selesai. Itulah sebabnya mengapa kalau kita percaya Yesus, maka Tuhan berkata dosamu sudah diampuni. Sudah selesai. Saudara tidak perlu menambahkan jasa untuk menyelesaikan pengampunan dosa saudara di hadapan Tuhan. Karena Yesus telah menyelesaikannya untuk saudara. Yesus telah menyelesaikannya untuk dunia ini. Yesus telah menyelesaikannya untuk saya. Jadi betapa bodohnya saya kalau saya tahu bahwa kematian Yesus telah menyelesaikan seluruh tuntutan untuk pengampunan dosa saya, seluruh tuntutan untuk memadamkan murka Tuhan atas dosa-dosa saya. Lalu saya berkata, saya mau tambah lagi. Saya mau tambah lagi dengan perbuatanku. Saya mau tambah lagi dengan amal baktiku. Saya mau tambah lagi dengan kesalehan. Itu adalah sebuah perbuatan yang buruk. Ini tidak bermaksud bahwa perbuatan baik tidak penting. Bagi orang Kristen, perbuatan baik itu penting. Karena kita diciptakan di dalam Kristus untuk hidup berbuat baik. Amal saleh harus kita lakukan karena kita diciptakan dalam Kristus sebagai ciptaan baru untuk hidup dalam kesalehan dan kesucian. Tapi itu tidak untuk menjadi jasa kita bagi keselamatan kita, pengampunan dosa.
Jadi di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Bapak Ibu keluarga kerajaan surga, peganglah kebenaran ini, yakinilah kebenaran ini. Semua tuntutan dosa yang mengakibatkan murka Tuhan dalam hidupmu, itu sudah selesai oleh kematian Kristus. Semua tuntutan hukum Taurat dalam hidupmu sudah selesai oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Katakan, hidupku yang berdosa telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Salam, haleluya, Tuhan berkati.